Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman review saya mengenai alat baru di rumah saya, yaitu kelakat. Kelakat ini saya beli supaya mendukung proses pembuatan kue yang dikukus ya. Yuk langsung kita review. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau memperkenalkan perkakas baru di dapur saya ya. Perkakas yang murah meriah tapi sangat membantu saya dalam membuat cake yang dikukus. Apa itu? Ini dia kukusan baru saya seperti ini. Nah, kalian lihat ini adalah kukusan kotak. Nah, kukusan ini namanya kelakat ya. Saya nggak tahu kenapa dinamain kelakat. Yang pasti kukusan ini terbuat dari stainless steel yang cukup tebal. Yang saya beli ini katanya tebalnya itu sekitar 4 mili ya. Nah, bagaimana produk ini dalamnya dan apa bedanya sama kukusan saya yang jadul banget ini, yang dari mama saya. Nah, saya akan jelasin satu persatu. Nah, yang pertama saya akan jelasin dulu untuk kelakat yang baru ini ya. Nah, kelakat yang baru ini saya beli di online shop kebetulan. Nah, ini saya baru pakai buat kukus makanan tuh, jadi masih ada kayak air sedikit ya. Nah, ini saya beli karena beberapa kali saya bikin kue yang dikukus dengan menggunakan loyang kotak atau loyang bulat gitu. Saya merasa kecewa dengan kukusan yang ini karena tinggi dari kukusan yang ini ya, untuk air dan kukusannya ini apabila dikasih kain seperti ini, dia akan menempel ke adonannya ya, jadi benar-benar kurang efektif ya. Kalau nggak dikasih kain, airnya walaupun nggak menetes banyak ke kuenya, tapi minimal itu 2-3 tetes tuh ada. Nah, kalau kuenya belum begitu set banget kukusnya, pada saat dia netes itu bikin kuenya bantet ya, padahal sebenarnya adonannya itu nggak akan bikin kue bantet ya. Jadi saya memutuskan dengan berbagai pertimbangan saya beli kelakat yang ini. Walaupun pertama kali saya mau beli, saya tuh bingung mau taruh kelakatnya di mana gitu ya, karena barang udah banyak banget menurut saya ya. Ya udahlah, demi untuk bisa bikin kue bolu kukus yang sempurna banget, saya beli kelakat ini. Saya cari di online shop dengan ukuran yang standar, nggak terlalu besar, jadi dia ukurannya banyak. Ada yang 30 cm, 32, 35, 40, bahkan ada yang bertingkat-tingkat ya. Nah, dengan begitu banyaknya ukuran yang saya lihat di online shop itu atau di beberapa review orang-orang tentang kelakat ini, akhirnya saya memutuskan untuk beli kelakat yang ukuran 35 cm kali 35 cm dan hanya satu tingkat aja ya. Kenapa hanya satu tingkat? Supaya saya nggak makan tempat untuk menyimpannya. Dan kedua, saya kalau untuk kukus bolu kukus yang kecil-kecil, saya masih bisa pakai kukusan yang ini. Yang ini kan ada 2 level ya, yang mama saya punya nih ada 2 level, jadi masih bisa dipakai untuk ngukus yang kecil-kecil. Kalau yang ini saya pakai untuk kukus siomay, terus saya pakai buat kukus kue tentu saja. Yang ini saya pakai buat kukus kue bolu yang satu loyang ya, satu loyang 20 kali 20 atau 30 kali 30 ini bisa. Atau kalau saya pengen bikin choy pan atau kue yang halus-halus, yang tipis-tipis, yang dari tepung beras itu loh. Jadi kan nanti dikasih di loyang 30 kali 30 tipis-tipis gitu, saya bisa kukus di sini. Jadi nggak perlu pakai yang ini ya. Nah, terus kelakat ini waktu saya masak kukusnya, saya akan kasih kaki ya. Sebelum taruh di kompor gas saya kasih kaki yang biasa saya pakai buat oven tangkring ya. Ini nggak ada yang jual, kalian harus bikin. Saya bikin sama orang tukang aluminium ya. Ini udah lama banget, mama saya yang bikin sih lebih tepatnya, buat taruh oven tangkring atau kaki kelakat ini ya, supaya bagian bawah kelakatnya itu enggak jomplang ya. Nah, seperti ini, jadi dia tetap kotak gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini. Saya akan kasih gambaran yang gede. Lalu keunggulannya lagi dari kelakat ini, waktu kalian kukus,
karena ke bentuk di dalamnya yang nanti akan saya kasih lihat, itu akan bikin uap airnya itu nggak bakalan jatuh ke kue, dia akan ke samping dan balik lagi ke dasarnya. Ya, jadi nggak perlu dikasih anduk atau lap kayak begini. Ya, jadi nggak bakalan jatuh sama sekali. Oke? Nah, lalu ini juga ringan, nggak berat. Lalu juga di sini ada kacanya, kayak gini tutupnya ada kacanya. Nah, tutupnya ada kacanya. Kita bisa lihat adonan dan kue kita ngembang apa enggak, kondisinya seperti apa, udah matang atau belum dari sini. Ya, pokoknya setelah saya mempertimbangkan bermanfaat banget ya. Makanya saya beli satu buat di rumah. Nah, saya akan jelaskan detailnya, dalam-dalamnya, perbedaan antara kedua kukusan ini ya. Nah, seperti ini ya. Kalau saya akan jelaskan satu dulu, saya akan jelaskan plakat dulu ya. Nih, plakatnya seperti ini. Ukurannya 35 kali 35. Tutupnya seperti ini. Nah, dalamnya seperti ini. Ini baru saya pakai buat kukus makanan. Nah, seperti ini ya, kotak gini. Lalu di dalamnya itu ada seperti ini nih, teman-teman. Jadi kayak loyang saringannya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa taruh kue. Nih, saya baru kukus pakai loyang bulat, jadi bentuknya bulat gitu ya. Kalian bisa taruh yang kotak ya. Karena ukuran 35 kali 35, loyang 30 itu masih masuk. Ya. Nah, di sini buat taruh airnya. Nah, kebanyakan yang jual itu kalian harus cari orang-orang yang benar-benar bikin ini dengan baik, karena beberapa review mengatakan bahwa waktu beli ada yang penyot, ada yang pecah, lalu ada yang bocor. Nah, jadi pertama kali kalian beli, kalian harus coba dulu klakatnya itu diisi air bocor atau enggak. Ya. Nah, bentuknya hanya seperti ini aja. Nah, ini yang bikin nanti air dari tutupnya ini dia ke kiri kanannya ini ya, nggak bakalan ke tengahnya karena ada lubang-lubang ini seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, berapa harga untuk klakat yang saya beli ini? Ini cukup murah, saya beli hanya dengan harga Rp185.000. Kalian sudah bisa dapat klakat ini ya, yang satu level seperti ini. Tentu saja untuk ukuran yang lebih besar atau lebih tinggi, 2 tingkat atau 3 tingkat, harganya pasti lebih mahal. Lalu itu belum termasuk ongkos kirim ya, jadi harga klakatnya aja. Nah, saya waktu itu kirim pakai Gojek supaya lebih cepat nyampe ke rumah dan nggak penyok tentunya ya, karena di packingnya juga udah rapi banget. Oke. Nah, nanti saya akan bikin juga resep bolu kukus menggunakan klakat ini. Harus tetap selalu di channel saya, jadi nanti saya akan kasih tahu bikin kue dengan klakat ini tuh enaknya kayak apa sih ya. Nah, untuk yang kedua, kukusan kedua kalau mau dibandingkan ya, seperti ini. Kukusan saya yang lama banget, ini udah lama banget dari zaman mama saya muda, ini berarti 20-an tahun dipakai untuk kukus. Biasanya tuh mama saya suka pakai buat bikin apem ya, apem jadul yang pernah saya share itu mama saya bikin pakai ini ya. Bener-bener ini bener-bener bersejarah banget. Kukusan ini bener-bener dari zaman dulu banget mama saya bawain buat saya, karena dia juga udah nggak pakai lagi dia bilang. Dan untuk kukus-kukus kayak siomay, kayak bolu kukus, mekar, saya pakai ini semua ya di resep saya sebelum saya punya klakat ini ya. Nah, klakat ini saya belum pakai buat bikin kue. Saya kemarin cuma buat anget-angetin makanan, buat coba fungsinya baik atau enggak gitu. Nah, yang ini tentu saja beberapa tetes air akan netes waktu kalian bikin ya. Nah, lalu bedanya sama klakat yang ini isi airnya bentuknya itu bulat. Jadi menurut saya kalau bentuknya bulat itu panasnya lebih merata ketimbang bentuknya kotak. Ya, waktu saya tes antara satu dan klakat yang ini sama kukusan yang ini, bedanya di situ. Tapi secara fungsional mereka sama-sama berfungsi dengan baik banget, cuman bedanya ya di situ aja. Ya, jadi ada tetesan air di sini, yang di sini nggak ada tetesan air, di sini bisa netes air karena kalian harus kasih anduk seperti ini. Ya, itu aja sih. Tapi kalau untuk lama atau fungsi bahannya sama, lalu untuk kualitas bahannya saya rasa sama ya. Apalagi yang ini stainless, ini aluminium, memang beda, tapi untuk ketahanannya sama.
ini stainless, kita udah tahu pasti lama, bahan ini pasti bertahan dengan lama. Kalau ini aluminium, mungkin dia agak sedikit jadul, tapi terbukti ini sudah puluhan tahun masih bagus, masih bisa dipakai. Ya, nah terserah ke teman-teman. Kalau kalian mau punya kukusan kelakat ini, boleh kalian beli satu buat bikin-bikin kue aja, ya. Nah, yang ini buat bikin-bikin kue aja boleh banget ya, buat satu loyang ya. Nah, saya nggak beli yang 2 tingkat karena saya sudah punya yang ini. Kalau kalian belum punya kukusan sama sekali, kalian boleh beli yang 2-3 tingkat. Itu sangat membantu banget untuk mengukus makanan ya, atau membuat kue. Oke, nah sampai di sini dulu review saya tentang perkakas baru ini. Kalian boleh searching kalau kalian mau beli, bebas aja. Kalian mau cari di online shop, mau di toko khusus bikin aluminium, kalian mau bikin sendiri, suruh tukang bikin juga boleh banget ya. Nah, demikian dulu review saya mengenai barang baru yang sudah saya beli ini. Semoga review ini bisa jadi acuan kalian untuk membuat makanan-makanan yang lebih sehat lagi untuk keluarga. Dan tentu saja makanan yang kalian bikin, terutama kue, bisa berhasil dengan baik ya, dan gak banter tentunya. Oke, nah sampai di sini dulu vlog saya hari ini. Semoga vlog ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di resep berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, like, dan share, monggo di subscribe, like, dan share, supaya kalian bisa selalu dapat resep-resep yang sehat dan baru dari saya. Tentu saja resep-resep yang disukai oleh anak-anak saya juga ya. Oke, nah sampai jumpa di resep berikutnya, di vlog berikutnya, di review barang-barang saya yang baru lagi nanti. Saya nggak tahu saya mau beli apa lagi. Kalian tetap bersama-sama dengan saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!